Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh kaum muslimin rahimahullah. Bersyukur pada Allah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan segala karunia Allah ini menjadikan kita semakin baik, semakin taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, pembimbing kita. Mudah-mudahan dengan berselawat kita menjadikan asbab kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita masih di bulan Syawal pertengahan, ya, masih dalam suasana pasca Ramadan. Kita berharap Ramadan yang sudah berlalu masih membekas dalam diri kita, dan yang terpenting lagi amalan-amalan bulan Ramadan masih berlanjut sampai hari ini. Insya Allah. Nah, ini yang penting. Karena ukuran keberhasilan Ramadan kita itu bukan saat Ramadan yang begitu gencar ibadah, tapi keberhasilan Ramadan itu adalah bagaimana setelah Ramadan. Banyak masjid yang ketika Ramadan sangat ramai, selesai Ramadan sepi, udah pensiun, ya, naudzubillah. Tidak demikian. Nah, kemudian dan masih dirahmati Allah, yang sudah menjadi tradisi kita dan juga amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah khusus di bulan Syawal ini adalah diantaranya adalah silaturahim. Kita kemarin lebaran pertama, kedua, aktivitas kita paling banyak silaturahim. Mengunjungi orang tua, mengunjungi saudara, mengunjungi tetangga dan lain sebagainya. Ya. Dan silaturahim ini adalah ajaran Rasulullah, ajaran Islam. Maka Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan, man ayyabsuto ala rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya, kemudian wa an yasa'a fi asarihi, yang akan dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimah, maka sambunglah silaturahim. Nah, diluaskan rezekinya bukan berarti dimaknai secara materi saja, karena rezeki itu maknanya banyak. Sehat itu rezeki,
Anak yang baik itu rezeki. Ya. Istri yang nurut itu juga rezeki. Ya. Kita dapat ilmu itu juga rezeki. Harta juga rezeki. Pengertian rezeki itu luas. Ya. Bukan hanya materi. Ya. Jadi kita jangan berasumsi sempit terhadap rezeki. Ya, kok rezeki kita gini-gini aja ya, sempit-sempit aja. Nah, itu memandang rezeki hanya sebatas materi. Padahal Bapak Ibu bisa ke masjid, jalan kaki, badan sehat, itu luar biasa nilainya. Banyak orang yang kepingin seperti itu, tapi Allah tidak kehendaki. Mungkin dia sakit, mungkin dia belum dapat hidayah. Jadi rezeki. Yang kedua, panjang umur. Nah, panjang umur ini tidak selalu dimaknai 100 tahun. Berapa lagi? Orang Indonesia paling lama berapa tahun? Ya anggaplah 100 lah ya. 100 tahun. Kalau 100 lebih itu udah masuk museum lah. Ya, udah repot kita Pak. Ya, udah repot. Tetapi panjang umur ini bisa dimaknai orangnya sudah meninggal, tapi jasa-jasanya, amal solehnya masih dikenang banyak orang. Orangnya sudah meninggal, Pak. Seperti Rasulullah dan para sahabat. Hari ini tidak ada, sudah wafat, sudah kembali kepada Allah. Tapi namanya masih disebut, masih didoakan, masih disebut-sebut namanya. Itu namanya panjang umur. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau kita ingin seperti itu, maka silaturahimlah. Ya. Silah itu menyambung, ar-rahim itu kasih sayang. Dalam bahasa Indonesia diganti menjadi silaturahmi. Ya. Jadi menyambung komunikasi yang baik, ya, menyambung hati yang mungkin selama ini tidak saling terikat. Ini adalah amalan yang luar biasa, yang mulia, ya, yang sangat mulia. Nah, persoalannya, Bapak-Ibu sekalian, kadang kita silaturahim bukan mendapat kebaikan, tapi kadang malah sebaliknya. Ada Pak, Lebaran kemarin nggak mau balik kampung. Ngapa nggak mau balik kampung? Nanti paling ujung-ujungnya ribut ketemu saudara. Bab warisan, ya, bab yang lain. Jadi lucu, ketika Syawal harusnya saling enak, tapi selesai ketemu malah penyesalan. Menyesal kenapa tadi ketemu dia. Ya, nah ini. Maka dari itu jemaah sekalian dirahmati Allah, mari kita kembali bagaimana Islam mengatur tentang silaturahim ini. Bagaimana Islam memberikan tuntunan supaya silaturahim ini benar-benar meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Ini, ya. Insya Allah kalau ini luas rezekinya, panjang umur, masya Allah. Ya. Kita sehat, kita diberikan kesempatan yang lebih lama. Alhamdulillah. Kata Nabi, khairun nas, walaupun ada hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, ada di hadis yang lain, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang baik itu adalah, ya, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, umurnya panjang, amalnya baik. Nah, itu orang baik. Sebaliknya, wasarun nas, dan seburuk-buruk manusia, tola umruhu wasaro amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk, ya, amalnya. Ya, naudzubillah.
kita sampai dikenal orang yang tidak baik. Maka luas rezekinya, kemudian panjang umur, ini adalah karunia yang amat luar biasa. Nah, bagaimana silaturahim yang Rasulullah tuntunkan? Yang pertama adalah niatkan kita silaturahim karena Allah. Kita mengunjungi orang tua kita, saudara kita, niatkan karena Allah. Karena Allah menyuruh kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mengunjungi saudara kita, Allah memberikan pahala. Allah memberikan ridhonya. Ya, apalagi ada hadis ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kepada kedua orang tua kita. Kalau kita datang orang tua kita ridho kepada kita, masya Allah. Ya. Niat yang pertama, jangan ada niat yang lain. Ya. Jangan sampai kita niat balik kampung, mudik, ketemu saudara kita. Niatnya apa? Ingin menunjukkan keberhasilan kita di kota. Ya. Mobil paling bagus. Wah, ternyata yang lain juga demikian, saudara yang lain. Nggak mau kalah. Saingan. Yang saudara yang lain juga demikian. Nanti pas sampai di orang tuanya, banyak ponakannya. Biasanya ada ponakan tuh minta apa, Pak? Minta THR. Wow. Anak pertama ngasih 50.000 per ponakan. Anak kedua nggak mau kalah, 100.000. Bersaing, Pak, niatnya. Yang untung ya ponakannya tadi, banyak dapatnya. Bersaing di situ. Yang tadinya adalah untuk silaturahim melenceng, ya, melenceng dari yang Rasulullah ajarkan. Jadi ada ajang persaingan, ya, termasuk ini, Pak, mohon maaf ini, khusus ibu-ibu nih ya. Kalau kita dalam acara-acara pertemuan-pertemuan itu kan ajang untuk menunjukkan diri, ya. Baju terbaik, apalagi perhiasan, wah, kayak toko emas berjalan, ini gede-gede, ya. Ya, dalam pandangan Islam kita menunjukkan, memamerkan itu sudah tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah kesederhanaan, ya, kesederhanaan. Kenapa? Apa dampaknya? Mohon maaf. Ketika ada seseorang ini menunjukkan, memamerkan perhiasannya demikian, ada orang yang tidak punya, Pak. Alangkah sedihnya aku ketemu suaminya, Pak, lihat Pak, Bapak ini nggak berhasil membahagiakan istrinya. Ada mudorot di situ, ya, ada mudorotnya. Nah, maka jauhkan niat silaturahim dari hal-hal yang sifatnya riya, pamer, ya. Islam mengajarkan sederhana, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan hidup yang sesungguhnya, hidup yang apa adanya. Kalaupun kita punya, ya kita berusaha untuk yang kita punya ini membawa kepada kebaikan. Nah, pertama niat. Ya, niatnya karena Allah. Bahkan Rasulullah SAW membangun persahabatan dengan para sahabat yang lain dilandasi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, orang yang berteman, bersaudara karena Allah, maka udkhulul jannah. Ya, masuklah ke dalam surga. Ya. Jadi niat ini pertama, ya. Dan memang kalau kita ini hidup di atas, ya, motivasinya tadi karena ingin memamerkan, ingin menunjukkan siapa kita, ingin menunjukkan kehebatan kita, memang kita repot, Pak. Kita akan tersiksa dengan keadaan. Misalnya kita sudah merasa ini, saya punya ini nih, ya, punya sesuatu yang hebat, ya. Ternyata yang lain ada yang lebih dari itu.
disinilah terganggu kita ini, ya. Maka niatnya harus lurus. Bismillah, silaturahim, niatnya menyambung, ya, hubungan yang baik dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita. Niat yang pertama, innama a'malu binniyat, ya. Jadi kita jangan terpancing dengan situasi di luar sana, situasi di luar kita. Kita membawa diri dengan ya apa adanya. Kita punyanya mobil yang tua, ya itulah yang dipakai. Nggak usah repot-repot, ya. Punyanya Avanza, ya itu pakai. Nggak usah rental yang Fortuner, ya. Jangan yang tidak ada diada-adakan, sesuai dengan kondisi kita. Itu tuntunan dalam Islam, ya. Nah, ini adalah menentukan kualitas daripada silaturahim kita. Yang kedua, silaturahim ini harus dalam rangka diantaranya adalah saling mendoakan, ya. Mendoakan, kita mendoakan dia, dia doa mendoakan kita. Rasulullah mengatakan bahwasanya doa kita kepada saudara kita, kepada orang lain tanpa diketahui oleh orang itu, maka malaikat memberikan jawaban wa mislu dzalik, bagimu juga seperti itu. Misalnya kita mendoakan orang tua kita supaya sehat selalu, maka kesehatan juga bagi kita. Doa yang sama, malaikat mengaminkan doa itu. Ya Allah, berikan dia kemudahan, maka kita pun juga akan mendapatkan kemudahan. Maka banyak-banyaklah kita mendoakan baik orang lain. Doakan yang baik-baik, ya. Jauhkan dari doa-doa tidak baik. Takutnya doa tidak baik juga kembali kepada kita, ya. Doakan yang baik. Anak kita doakan yang baik, tetangga kita doakan yang baik. Ya, semoga tetangga saya sehat selalu. Kita pun juga demikian. Itu jawaban malaikat dalam sebuah hadis. Saling mendoakan, ya. Masya Allah. Suami mendoakan istri, maka jawabannya sama kepada suami juga, ya. Kepada suami juga. Bagaimana Ustaz kalau orang mendoakan anak-anak remaja, anak bujang, semoga diketemukan jodohnya? Apa kita ketemu jodoh lagi? Ya Allah, semoga dia dapat jodoh, ya. Bagimu juga dapat jodoh lagi. Nah, kalau kita sudah dapat jodoh, ya, mudah-mudahan keluarga kita semakin bertambah kebahagiaannya, semakin bertambah keberkahannya, ya. Ini, jadi saling mendoakan. Nah, makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, ada sebuah tradisi yang baik kalau pernah saya temukan itu, ketika kita sungkem, kita datang kepada orang tua itu kemudian banyak doa kepada kita, mendoakan kita, ya. Itu baik, ya. Begitu juga kita mendoakan orang tua kita. Ini saling mendoakan, ya. Nah, makanya sering-seringlah doa yang baik itu menunjukkan positif dalam dirinya. Kan nggak mungkin Pak, kita bisa mendoakan baik orang lain kalau kondisi kita dalam kondisi yang tidak baik. Kita benci sama orang. Mungkin nggak kita mendoakan baik orang itu? Biasanya sulit, ya. Biasanya sulit. Kalau ada teman kita menjengkelkan, menyebalkan, pokoknya bikin kita marah, refleks mulut kita mengucapkan, atau bahasa kita itu apa? Sumpah serapah. Kusumpahin orang itu. Bla bla bla. Nah, naudzubillah. Jauhkan dari itu, termasuk kepada anak kita, ya. Anak bandel, anak susah diatur, anak nggak tahu lagi. Nah, itu juga pengaruh, ya. Maka hadirkan energi positif dalam diri kita. Doa-doa yang baik. Jadi kalau kita bahasakan yang mudah, energi positif itu adalah doa-doa yang baik,
ya, doa-doa yang baik. Ya. Mudah-mudahan suami saya sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Begitu juga suaminya mendoakan istrinya. Anak mendoakan orang tuanya dan seterusnya. Saling mendoakan, ya. Ini. Kemudian yang ketiga, di antara tuntunan silaturahim adalah ada saling memaafkan. Nah ini, ya, saling memaafkan. Makanya nanti selesai silaturahim itu bahagia, Pak. Ya, kenapa? Karena sudah saling, ya, memaafkan. Maka istilah halal bihalal itu kalau dalam bahasa Arab tidak ada, Pak. Susunan kalimat halal bihalal itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Maksudnya apa? Saling menghalalkan. Ya, saling menghalalkan. Aku dulu pernah ngomongin kamu, aku dulu pernah benci kamu, aku dulu pernah nyakitin kamu, tolong ya dihalalkan. Oh ya, maafkan. Jadi umat Islam itu mudah minta maaf dan mudah juga memaafkan. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Apalagi suami istri harus mudah minta maaf, mudah memaafkan. Istri bilang, "Pak, maafkan saya." Bapak bilang, "Sebelum ibu minta maaf sudah aku maafkan." Ketika suami bilang, "Bu, minta maaf yuk." Tunggu dulu, ada syaratnya. Nah, ini tidak mudah memaafkan, ya. Karena apa? Mensyaratkan. Ya. Syaratnya berat lagi. Wah, repot. Apa syaratnya, Bu? Ya paling enggak 1 M lah. Oh, repot juga 1 M. Ya, nah, jangan. Saling memaafkan. Ini adalah jiwa-jiwa umat Muhammad. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fatasawfahani." Apabila ada 2 orang muslim bertemu saling jabat tangan, illa ghufirolahuma, tidak ada yang lain kecuali Allah mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Masya Allah, ya, penting jabat tangan ini. Maka jabat tangan itu bukan sekedar jabat tangan saja, tapi dari hati, ya. Kan beda rasanya, Bu, ya, Bapak Ibu, jabatan yang formalitas dan jabatan dari hati, jabat tangan, ya. Masya Allah. Maka sunnah, Pak, kalau kita ketemu dengan saudara kita jabat tangan, kalau lama tidak ketemu itu disunahkan berpelukan, ya. Kita lama tidak ketemu nih, pelukan itu Rasulullah begitu, ya. Tapi ya itu ada batasnya, harus ya bapak-bapak sama bapak, jangan nanti sama ibu yang lain, jangan. Bukan muhrimnya, oleh sesama ini, ya, yang dibolehkan. Nah, ini memaafkan, saling memaafkan. Dan ternyata orang yang mudah memaafkan itu hatinya luas, hatinya lapang. Dan orang yang minta maaf itu juga luas hatinya. Ya, maka repot Bapak sekalian kalau ada orang sulit minta maaf dan sulit memaafkan. Itu susah hidupnya dan jadi penyakit. Ya, banyak orang yang ahli-ahli kesehatan itu mengatakan, ibu sakit ini, bapak sakit ini, pernah punya dendam? Oh, ternyata ada, lepaskan. Jadi penyakit, Pak. Nah, silaturahim itu saling memaafkan, ya. Mungkin kita punya salah sama saudara kita, tolong dimaafkan. Kalau mau detail silahkan, ya. Disebutkan dosanya, silakan, nggak apa-apa. Kalaupun enggak, ya, karena kita malu juga, ya, mungkin nggak enak juga, ya, ada beban, ya. Jadi, ya, niat itu yang penting, ya, minta maaf, ya. Begitu juga yang diminta maaf, sudah lupakan semua. Betapa indahnya kehidupan yang seperti ini, saling memaafkan, ya.
Di mana-mana Bapak sekalian, peristiwa-peristiwa kekacauan, pertikaian ini adalah sumbernya. Menyimpan kebencian, menyimpan dendam, tidak saling memaafkan. Ya. Misalnya ada suami istri yang berpisah, ya berpisahlah dengan baik, saling memaafkan, sudah selesai. Bertemu dengan baik, berpisah dengan baik, saling memaafkan, selesai urusan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kemudian. Jadi sepanjang hidupnya enak, tidak menyimpan, tapi sulit Ustaz untuk melupakannya, berat untuk mengikhlaskannya. Ya semua butuh proses, ya butuh proses, butuh waktu. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan yang terbaik. Kemudian yang terakhir dalam silaturahim ini yang tidak boleh lepas adalah membangun persaudaraan, ukhuwah, ya, yang dilandasi karena iman. Saudara seiman, kalaupun bukan saudara-saudara, saudara seiman. Bapak Ibu sekalian, dengan saya tidak ada hubungan darah, tapi Bapak Ibu sekalian adalah saudara seiman. Ya, inilah persaudaraan. Siapa nanti yang akan menggotong kita ke tempat ke tempat pemakaman? Saudara-saudara kita yang tidak ada hubungan darah, tetangga kita, teman kita. Itulah saudara seiman. Ya. Jangankan kepada saudara seiman, Pak, kepada saudara yang non-muslim pun kita boleh dalam hal muamalah itu berbuat baik. Ya. Dengan di luar Islam, di luar non-muslim, dengan orang non-muslim, kita juga dianjurkan untuk menjalin hubungan yang baik. Ya, selama orang itu tidak memusuhi Islam. Dalam hal muamalah boleh, cuma dalam hal ibadah tidak boleh. Kita berkompromi. Tapi kalau dalam kehidupan ada tetangga kita non muslim, kita punya makanan kasih, ya. Kita bisa nolong, ya, ditolong walaupun dia bukan seagama. Apalagi kita dalam seagama, al muslimu akhul muslim, kita sesama muslim. Kita harus saling menguatkan persatuan ukhuwah Islam ini, Pak. Ya, jangan hanya beda partai politik kita nggak saling tegur sapa, ya. Hanya beda pandangan, beda pendapat, beda pendapatan, kita kemudian tidak saling tegur sapa. Ini masalah politik, Pak. Partai politik itu bisa, Pak. Ya. Banyak kemarin, Pak, waktu pilpres itu. Hanya beda calon presiden, nggak saling tegur sapa. Suami istri beda pilihan, repot ini Pak ya. Jangan, itu urusan-urusan yang ya sifatnya duniawi ya. Jangan. Di masjid ini adalah satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Persaudaraan kita dibangun atas dasar iman. Masing-masing punya pandangan-pandangan, silakan. Tapi satu, lillahi rabbil alamin. Saudara kita ini, ya, saudara Palestina, saudara kita yang hari ini mendapatkan perlakuan seperti itu, ya, persaudaraan. Nah, kita jangan menambah musuh, ya. Kalau kita punya musuh, selesaikan. Tidak ada cerita orang beriman itu musuh, ya. Satu musuh kebanyakan, 1000 kawan masih kurang, itu orang beriman, ya. Jadi jangan banyak nambah musuh, repot kita Pak, ya. Repot. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menjalankan tuntunan silaturahim yang Rasulullah sampaikan, kita akan mendapatkan, ya, sebagaimana yang dijanjikan tadi, akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semakin ketemu, semakin berjumpa, maka semakin erat hubungan kita. Saya pernah punya pengalaman begini Pak, waktu kecil dulu. Karena kata Pak Kiai dulu kalau salaman bisa menggugurkan dosa ya. Jadi saya merasa punya salah dengan kawan, punya salah. Tapi mau minta maaf itu rasanya ya biasalah, agak gengsi ya. Ya, agak gengsi, biasanya agak gengsi. Nah, saya incar ketika dia sholat berjamaah.
Di mana dia sholat jamaah, saya berada di sampingnya. Paling tidak ketika selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pasti salaman. Mau nggak mau, kan nggak mungkin nolak dia kan. Walaupun mungkin kondisinya agak terpaksa, ya. Itu salah satu upaya kita untuk memperbaiki hubungan. Ya, mudah-mudahan Bapak sekalian dengan pertemuan kita, silaturahmi kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazana idza syi'ta sahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa ahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Benar dari Allah, yang saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.